Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk, silakan duduk. Ibu. Selamat pagi. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga dalam keadaan sehat dan siap mengikuti sesi konseling kali ini ya. Pagi Bu. Kabar saya baik. Alhamdulillah, Ibu senang banget dengarnya. Terima kasih karena sudah datang tepat waktu. Itu menunjukkan sikap tanggung jawab dan kesungguhan kamu. Selama sesi ini, jika kamu merasa kurang nyaman, bingung, atau perlu dijeda sejenak, jangan ragu untuk menyampaikannya ya. Saya ada di sini untuk mendengarkan dan menyampaikan kamu sebelumnya. Iya. Sebelum kita masuk ke pembahasan utama, gimana kita kegiatan kamu di sekolah hari ini? Apa saja? Pelajaran dan juga selesai cukup berat. Iya Bu, lumayan padat ya. Apalagi kan sekarang berganti kepengurusan. Iya, itu sangat wajar. Masa menjelang lulusan memang sering diiringi dengan berbagai tuntutan, baik akademik maupun persiapan di masa depan. Tidak sedikit siswa yang merasa cemas atau bingung di fase ini, terutama terkait dengan studi lanjut dan juga karirnya. Jadi, apa yang kamu rasakan saat ini adalah hal yang manusiawi. Sebelum melanjutkan, saya perlu menjelaskan sedikit tentang konseling agar kita memiliki pemahaman yang sama. Jadi, konseling adalah proses bantuan profesional melalui hubungan tatap muka antara konselor dan juga konseli yang bertujuan untuk membantu konseli memahami dirinya mengenai potensi serta mampu mengambil keputusan secara mandiri dan bertanggung jawab atas keputusannya. Dalam proses ini, peran saya bukan untuk memerintah atau memaksa pilihan, melainkan membantu kamu mengeksplorasi diri agar dapat menentukan keputusan terbaik sesuai dengan kemampuan dan minat kamu. Dan kamu perlu mengetahui dalam konseling ada beberapa asas yang perlu kamu ketahui. Pertama ada asas kerahasiaan, yang artinya semua yang kamu sampaikan dalam sesi konseling ini tidak akan saya sebarkan kepada pihak lain tanpa seizin kamu. Jadi kamu tidak perlu khawatir karena rahasia kamu aman bersama saya. Lalu yang kedua adalah kesetaraan, yang artinya kamu mengikuti konseling ini atas kemampuan diri sendiri, bukan karena ada paksaan. Ada yang ketiga, yaitu asas keterbukaan. Semakin kamu terbuka dan menyampaikan pikiran dan perasaan kamu, maka proses konseling ini akan lebih optimal. Lalu yang keempat ada asas kemandirian, yaitu keputusan akhir tetap berada di tangan kamu. Saya hanya membantu kamu untuk mengarahkan. Apa kamu cukup memahami yang dituju atas
yang akan kita lakukan beberapa menit ke depan. Jika setelah sesi ini masih diperlukan pendalaman atau pertemuan lanjutan, kita dapat menjadwalkannya kembali melalui layanan kita sekolah. Apakah kamu siap untuk melanjutkan sesi pada hari ini? Siap, Bu. Baik, kita lanjutkan ya. Sekarang coba ceritakan hal apa yang membuat kamu datang ke layanan konseling hari ini. Untuk saya masih bingung untuk memilih jurusan kuliah yang sesuai dengan saya. Baik, kita akan menganalisis beberapa aspek dirimu. Yang pertama, kegiatan apa yang paling kamu sukai? Saya suka berbicara di depan dan saya suka berdiskusi. Oke, yang kedua, mata pelajaran apa nih yang menurut kamu itu paling kamu kuasai? Bahasa Indonesia sama sosiologi. Yang ketiga, dalam kelompok peran apa yang biasanya kamu ambil? Saya sering memimpin diskusi. Yang terakhir nih, apa yang kamu harapkan dari pekerjaan di masa depan? Saya ingin pekerjaan yang bermanfaat bagi orang lain. Wah, dari hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa kamu itu memiliki minat kuat pada komunikasi dan interaksi sosial, kemampuan verbal yang baik, lalu kepribadian aktif dan komunikatif, dan nilai sosial dan kepedulian tinggi. Data ini menunjukkan kecenderungan pada bidang sosial dan pendidikan. Berdasarkan analisis dan sintesis, saya menyimpulkan bahwa masalah utama yang kamu alami adalah keraguan dalam mengambil keputusan karir akibat belum memahami kecocokan antara potensi diri dan pilihan jurusan. Apa kamu merasa kesimpulan ini sesuai dengan diri kamu? Iya, sesuai. Jika kamu memilih jurusan yang sesuai dengan potensi diri, bisa kamu akan lebih menikmati proses daripada belajar kamu dan juga memiliki motivasi yang tinggi. Sebaliknya, jika kamu memilih jurusan yang tidak sesuai, itu nantinya akan memunculkan rasa tertekan dan kurang berkembang. Saya merekomendasikan beberapa alternatif jurusan seperti bimbingan konseling, ilmu komunikasi, pendidikan, dan psikologi. Dari bidang tersebut, kira-kira mana yang paling sesuai dengan diri kamu? Sepertinya saya paling tertarik dengan bimbingan dan konseling. Baik, untuk mendukung keputusan itu, langkah yang bisa kamu lakukan adalah mencari informasi kampus, prospek kerjanya apa, dan mendiskusikannya dengan orang tua. Saya menyarankan kamu bisa membuat data kelebihan diri kamu dan mengumpulkan informasi-informasi mengenai jurusan mereka.
Jika sesi konseling pada hari ini masih belum cukup, kita bisa menjadwalkan sesi lanjutan. Ya, Bu. Kita sudah berada di akhir sesi. Terima kasih atas terbukaan kamu selama konseling hari ini. Sebelum kita akhiri, saya ingin bertanya, apakah kamu merasa sudah lebih memahami diri? Ya, sudah Bu, saya sudah lebih paham dan lebih yakin. Kalau begitu, saya senang mendengarnya. Itu berarti proses konseling hari ini berjalan dengan baik. Ibu berharap langkah-langkah tindak lanjut yang sudah kita bahas dapat kamu jalani dengan sungguh-sungguh. Ingat, setiap keputusan yang diambil dan pertimbangan diri yang matang akan membawa dampak positif bagi masa depan kamu. Jika suatu saat kamu kembali merasa ragu dan membutuhkan bantuan, layanan mereka selalu terbuka untuk kamu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih sudah mendengarkan cerita saya. Kalau itu sekarang saya berhenti dulu. Sama-sama, terima kasih juga atas pertanyaannya. Baik Bu, kalau gitu saya pamit dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.